Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang Sodik saat ini berada di lobi hotel, sedang nyantai-nyantai lah, ya begitu. Kebetulan bertemu dengan salah seorang yang menuntut ilmu ya, menuntut ilmu di Yaman. Nah ini mau ngobrol-ngobrol nih, barangkali bisa jadi informasi yang bagus buat kita semua ya. Yang pertama mungkin yang akan diperkenalkan dulu ya. Nah ini, ya gitu. Siapa namanya Mas? Nama saya Anton Syaputra. Dari Anton Syaputra dari Kalimantan. Kalimantan ya. Kalimantan Kota Buntok. Kota Buntok. Ya. Iya. Kalau ibu bapak masih di sana? Keluarga? Bapak alhamdulillah masih hidup, masih bekerja di Kota Buntok. Buntok ya? Buntok itu daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, yang pertama ini kita ingin tahu nih, orang sebagai warga negara Indonesia, Ya. bagaimana kok bisa belajar di Yaman gitu? Gimana itu? Prasyarat-prasyaratnya bisa belajar di Yaman? Selama ini kan yang kita tahu, yang kita dengar, prasyaratnya harus hafal Al-Quran berapa juz gitu ya. Untuk Darul Mustafa, Tarim, untuk yang tempat-tempat yang lain. Kamu sendiri posisinya di Yaman itu di mana? Di daerah mana? Kalau saya di Yaman itu dan nama provinsinya itu Hadramaut. Hadramaut, Kota Tarim. Kalau tempat saya sekolah itu di Kota Demun kalau nggak salah namanya ya? Itu namanya Kota Demun. Dari Demun itu menuju ke Tarim itu nggak jauh juga. Kisaran menghabiskan waktu 5 sampai 8 menit ketika menggunakan transportasi motor ataupun mobil, itu nggak makan butuh waktu lama gitu maksudnya. Iya, oke. Terus bisa belajar di sana itu prasyaratnya yang mereka tentukan apa gitu? Kok apa sesulit yang Darul Mustafa gitu atau Tarim? Gimana? Universitas Al-Ahqaf ya. Al-Ahqaf. Kalau setahu saya sih, kalau misalkan Universitas Al-Ahqaf itu termasuk Robat Tarim, yang Robat Tarim termasuk adalah pondok tertua di Kota Tarim ya, daripada leluhur-leluhur kita di Kota Tarim itu. Daripada dua tersebut, pondok tersebut itu memiliki persyaratannya bisa dibilang setengah sulit karena menurut saya ataupun yang lain daripada guru-guru mengatakan bahwasanya itu kalau salah satu di Robat Tarim itu termasuk panggilan sepintar apapun, sebanyak apapun keuangan kita apapun apa yang kita miliki untuk bisa berangkat ke Kota Tarim ini tidak akan bisa kecuali betul-betul memang undangan Allah gitu ya. Ya, memang undangan Allah dan para walinya sendiri. Iya. Dan maupun untuk Universitas Al-Ahqaf itu ada di masing-masing kota, biasanya ada pendaftaran atau seleksi biasanya. Ya. Kalau untuk tempat kamu sendiri, nah ini kok bisa masuk ke tempat itu, gimana nih ceritanya? Nah, termasuk saya sebelumnya pernah ingin mendaftarkan diri ke Universitas Al-Ahqaf, dan yang mana di situ setelah memikir beberapa lama, karena kemungkinan faktor kedalaman ilmu saya, kekurangan ilmu gitu, jadi ya belum bisa masuk ya. Oh ya, maksudnya tuh belum bisa mampu untuk bisa tembus ke sana ya. Belum ada keyakinan untuk bisa tembus. Jadi saya langsung ada salah satu dari ustadz saya di Pondok Darul Hijrah itu Martapura, ada yang bernama Ustadz Ahmad Sobari, beliau yang mengantarkan saya ke pondok. Nah, pondok nama saya yang bernama Mahat Al-Idrus yang dipimpin oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Muhammad Al-Idrus. Beliau adalah salah satu rektor dan orang berpengaruh yang bisa dikatakan beliau adalah orang yang berfatwa, orang yang berfatwa di Kota Tarim, termasuk anggota gitu. Yang termuda beliau adalah beliau, dan beliau juga ngajar di Universitas Al-Ahqaf, Universitas Wasatiyah di dekat dekat kuburnya Al-Imam Muhajir. Gitu. Jadi ya ini termasuk
apa namanya, semacam pesantren baru atau gimana itu? Kalau di Pondok Idrus Ana itu dulunya hanya memiliki satu bagian, yaitu hanya qiraah sab'ah, yaitu atau yang dibilang kita itu qiraat 7. Iya, iya. Qiraat 7. Dan alhamdulillah sekarang memiliki semakin zaman apa namanya? Semakin berkembang ya. Berkembangnya zaman, alhamdulillah sekarang memiliki jurusan yaitu adalah qiraat syariah, tahfidz Quran, dan sekarang itu ada nama yang baru, namanya itu jurusan hadis. Gitu. Nah, walaupun itu tidak ada yang namanya seperti kuliahan, maksudnya itu nggak ada titel segala artinya macam. Memang fokus di pendalaman agama ya, gitu ya. Kayak pendalaman agama, tidak ada yang berdasarkan titel. Dan guru kami pun mengatakan bahwasanya yang terpenting itu isi. Bukan titel. Ya, betul. Setuju. Ya, oke. Ini untuk masuk ke tempat kamu ini, apa namanya tadi? Pondok Ma'had Al-Idrus. Pondok Al-Idrus. Persyaratannya apa? Kalau menurut persyaratan itu gampang, maksudnya gampang itu termasuk tadi nama salah satunya panggilan. Terus kalau misalkan hafal Quran maupun kita dalam keilmuan syariat ataupun apapun itu belum memiliki kemampuan itu tidak mengapa, asalkan maksudnya itu masih termasuk baru gitu. Pondok kami itu termasuk baru. Jadi persyaratannya tidak menuntut yang berat-berat ya. Ya, tidak menuntut berat-berat. Masih memungkinkan untuk masuk gitu dan ya. Alhamdulillahnya guru-guru tersebut pun masih berasal dari Tarim. Iya. Asal punya kemauan lah gitu. Asal memiliki kemauan. Nah, untuk di Indonesia ini ke siapa itu sebagai jalurnya untuk bisa masuk ke sana? Untuk jalur menuju sana itu yang saya tahu itu memiliki 2 jalur. Untuk daerah luar Kalimantan itu, kalau yang daerah beliau berdiam di Jawa Timur itu bernama Ustadz Muhid. Jikalau di kawasan di dalam Kalimantan tersendiri itu ada yang bernama Ustadz Samir. Ustadz Samir yang beliau Ustadz Samir dan Ustadz Muhid yang mengelola ini semua untuk memberangkatkan kami ke sini. Oke. Mengenai biaya pemberangkatan dari lokasi Kalimantan kamu waktu itu kisaran berapa itu habis? Kalau pada tahun 2019 itu memakan biaya itu sudah diurus sama ustadz saya, dan itu menghabiskan biaya 53,500 juta. Itu kan semakin berkembangnya tahun, berbeda lagi. Iya, paling tidak kisaran seperti itu. Gambaran untuk tahun 2019. Mungkin tahun 2022 beda lagi. Mungkin beda lagi, lebih tinggi lagi. Oke. Yang dikaji di sana apa aja itunya? Kalau saya dalam baru masuk di sana, saya sekarang lagi mengkaji ilmu syariat, yaitu ilmu fikih tentang ibadah ke segala macam. Kesulitan nggak di dalam bahasanya bahasa pengantar bahasa Arab ya? Untuk bahasa tersendiri karena guru-guru kami semua dari Tarim itu rata-rata beliau menggunakan bahasa Arab. Nah itu untuk persiapan bisa memahaminya itu ada kelas khusus atau gimana? Nah ya, di situ ada namanya kelas bagian bahasa. Bagian bahasa itu yang di situ sebelum jikalau kita tidak memiliki kemampuan untuk berbahasa, di situ ada namanya kita bisa masuk bagian bahasa. Bagian bahasa di situ mengajarkan kita untuk gimana kita berbicara, dalam kita mendengar, dalam kita merasakan keadaan semua itu. Kayaknya kayak kelas persiapan gitu ya. Ya, misalkan kayak intensif persiapan gitu, eksperimen gitu. Gitu ya. Oke. Terima kasih nih. Terus nah, ini sekarang antum nih berada dengan teman-teman di Kota Mekah untuk umroh. Alhamdulillah. Gitu ya. Rencana umroh di sini berapa lama? Untuknya 20 hari. Sampai tanggal berapa tuh kira-kira? Sampai tanggal 8. Kemungkinan sampai tanggal 8 kemungkinan. Nah, iya. Oke.
Ini teknis bisa berangkat kan, kalau setahu saya antara Yaman, ini kan berada di Yaman. Yaman dengan Arab Saudi itu masih satu bumi lah gitu ya. Terpisah karena berbeda pemimpin gitu. Nah, untuk bisa masuk ke Arab Saudi ini itu menggunakan apa? Pesawat terbang atau jalan darat atau sayyarah, mobil? Nah, ini hal uniknya. Hal uniknya yaitu ketika orang umroh, ketika orang haji, pastinya orang pasti menggunakan yang namanya pasti pesawat ya. Nah, di sini kami memiliki keunikan yaitu memiliki jalur darat, yaitu lewat jalur darat menggunakan bis. Menggunakan bis. Dari perbatasan berarti ya? Ya, pastinya akan melewati perbatasan antara Yaman dan Saudi Arab. Oke. Pengurusannya gampang aja untuk bisa masuk ke wilayah Arab Saudi? Kalau dalam pengurusan itu saya belum nggak mengetahui, tapi ada yang namanya itu istilah kita kalau di Indonesia itu travel lah. Oh iya, ya, travel. Istilah kita tuh di Indonesia itu travel. Harus pakai visa nggak masuk, kan berbeda wilayah? Ya. Pakai visa juga? Wajib juga ya? pakai visa juga. Itu pengalaman saya ketika menurut pengalaman saya dan teman-teman itu satu bis itu berapa kisaran 40 orang ke bawah, kisaran segitu yang ikut, termasuk pembimbing dari orang Hadramaut juga ikut dan juga ya, tulab Indonesia dan orang Arab juga. Tulab itu pelajarnya pelajar Indonesia. Itu kisaran berapa itu, di angka berapa itu untuk bisa sampai ke Arab Saudi? Kalau kemarin pembayaran itu bukan menggunakan rupiah, tapi menggunakan dolar ya. Nah, kisaran 800 sampai 900 dolar. Iya, ini berarti kita jadi punya gambaran nih bahwa antara Yaman dengan Arab Saudi satu bumi kan begitu ya. Satu daratan. Masih dalam Timur Tengah juga. Lingkup Timur Tengah. Biayanya di kisaran kalau diuangkan rupiah mungkin sekitar di bawah 15 juta ya. Ya, kisar 15 juta. 800 dolar sampai 900 dolar itu termasuk daripada pengurusan visa, hotel di sini, semua selama 20 hari. Ya. Kalau di musim haji gampang nggak tuh untuk dari Yaman ke sini? Biasanya pengalaman yang udah teman-teman yang kali berhasil yang bisa masuk. Haji maksudnya. Haji ya, musim haji. Kalau musim haji, saya sendiri belum mengetahui, belum pernah pengalaman. Tapi ada gitu ya. Ada juga. Kemungkinan yang haji itu rata-rata sih orang-orang yang bermukim dari Hadramaut atau dari Yaman juga. Kalau orang dari Indonesia itu belum pernah dengar. Kemungkinan ada, tapi belum pernah dengar. Oke deh, ini cukup lama nih ngobrolnya. Mudah-mudahan manfaat ya. Jadi informasi buat keluarga kita yang ada di Indonesia, termasuk juga teman-teman kita yang ingin kuliah atau belajar di Yaman, ini sebagai bentuk informasi. Terima kasih banyak. Siapa tadi namanya? Namanya Anton Saputra. Anton Saputra. Sekian dulu ya, Pak Anton. Makasih banyak. Kang Sodik juga berterima kasih banyak pada Kang Kalau di sana panggilnya apa sih? Mas atau apa kalau orang Kalimantan itu? Kakak ya. Oh. Tapi ketuaan. Masih banyak ya. Ya, sekian dulu. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.